Gurunda kita, Ustadz Sanif, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana Solo Ustadz? Sekarang kayak Timur Tengah ya Ustadz? Iya Masya Kayak Allah. Mesir. Rasanya nostalgia 12 tahun lalu. Masya Allah, ya. LC juga, Masya Allah, 12 tahun yang lalu. Nah ini, Ustadz kita sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti ada PPT, PowerPoint ya Ustadz? Ya ada materi. Nah mungkin diharapkan bagi ayah bunda atau bakal jadi calon ayah bunda untuk menyiapkan alat tulisnya, untuk menyiapkan bukunya atau handphone note untuk nanti bisa mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Ustadz atau gurunda kita, Ustadz Sanif. Mungkin Ustadz Sanif sudah bersedia? Oh ya ini, ayo di play dulu. Masya Allah ya. Ini kita simulasi padang mahsyar. Anak bercanda Ustaz. Enggak, kita di sini penuh kesabaran ya. Karena Solo baru panas-panasnya, baru terik-teriknya. Mungkin ada korelasi sama pendidikan. Kok bisa panas atau korelasi sama calon pemilu. Lagi panas-panasnya. Oke, ini sudah hadir materi PPT-nya untuk Ustadz Sanif. Fadol, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Aba dan umahat, ayah bunda, ikhwan akhwat, adik-adik yang kami muliakan, serta segenap teman-teman kru, panitia dan juga penyelenggara IEF ya, Islamic Education Fair 2023 di As-Salam Hypermart yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini di cuaca yang Masya Allah tadi disampaikan mengingat padang mahsyar. Sebetulnya ini bagian dari kita mempraktekkan bagaimana sabarnya dulu para ulama menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi insya Allah hadirnya ayah bunda semuanya di majelis kali ini termasuk di acara agenda pameran pendidikan yang pertama dan terbesar ini. Insya Allah nanti berlanjut ya. Insya Allah berlanjut tahun-tahun ke depan akan ada terus lebih besar lagi, lebih semarak lagi. Kehadiran kita semua di sini insya Allah bernilai pahala dan juga mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita hadir ke sini pasti semuanya ini tidak ada yang tidak memiliki keinginan besar untuk mempersiapkan generasi terbaik dari anak-anak atau cucu-cucu atau mungkin saudara ya yang diharapkan kebaikannya di masa yang akan datang. Nah, maka di sore hari ini membersamai dan menyemarakkan agenda pameran pendidikan kita di mana kita menjalankan talk show, ada materi yang nanti kami sampaikan. Insya Allah untuk materinya tidak akan saya bahas panjang-panjang karena talk show. Ya, semoga nanti ada keikutsertaan, dialog interaktif dan juga dari hadirin sekalian bisa berdiskusi, bisa bertanya, bisa memberikan saran atau saling memberi faedah ya, kebaikan-kebaikan baik berbasis pengalaman atau juga mungkin dari keilmuan yang didapat ya, mungkin baca kitab atau pernah ngambil materi dari guru-guru yang lain di majelis yang lain, bisa kita diskusikan di kesempatan kali ini. Tayyib, untuk
materi kita sore hari ini konsep pembelajaran, mohon maaf, ya. Oh ya, sinergi pendidikan ya, sinergi pendidikan anak dari rumah ke pesantren. Ya, ini salah buka PPT. Ya, sinergi pendidikan ya dari rumah ke pesantren. Ya. Kenapa kok materinya ini? Nah, ini husnudon saya dari panitia ini mencoba untuk mengangkat tema-tema terkait dengan persiapan ya para orang tua untuk menitipkan buah hati putra-putri tercintanya ke lembaga pesantren ya. Terutama di sini Islamic Education Fair yang sekarang diadakan ini kan banyak melibatkan pesantren-pesantren. Ya, mungkin terkait sejarah pesantren, kemudian bagaimana sepak terjang pesantren di Nusantara ini sudah dibahas di materi-materi sebelumnya, termasuk khususnya di Tablik Akbar semalam mungkin sudah disinggung. Ya, sehingga kita sudah tidak perlu mempertanyakan lagi kenapa pesantren. Ya. Nah, sekarang tugas kita adalah sebagai orang tua yang kita diamanahi anak putra-putri atau mungkin sebagai kakek nenek yang diamanahi cucu, ya, bagaimana kita memilih lembaga terbaik bagi generasi penerus kita ini. Ya, harapan terbesar kita bukan hal yang terlalu muluk-muluk istilahnya. Ya, cukup anak ini nanti putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah dan bisa mendatangkan pahala jariah kepada kedua orang tua. Ya, bahkan ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala masih terus jariahnya mengalir karena mereka menjadi anak soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Untuk itu butuh persiapan, butuh sinergi, butuh ada trik dan kiat-kiat sebelum kita memasukkan anak-anak ke pesantren. Baik, kita masuk ke materi awal, ya kita bahas dulu definisi sinergisitas atau ada sinergitas, ada sinergi ini ada tiga nih, tiga kata yang sebetulnya maknanya satu, sinergi, sinergitas dan sinergisitas. Ya, ini sebetulnya maknanya satu. Di sini sinergitas yang saya ambil berasal dari kata sinergi, yang kalau menurut KBBI bermakna melakukan kegiatan atau operasi gabungan, ya, melakukan kegiatan atau operasi gabungan. Artinya ketika kita berbicara konteks orang tua dan pesantren atau lembaga pendidikan, ada dua pihak, ada orang tua, ada pesantren, dua-duanya melakukan kegiatan ya untuk mencapai satu tujuan bersama. Itu bisa diartikan sebagai sinergitas ya. Kemudian sinergitas juga bisa dimaknai dengan membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Ya, artinya ketika kita berbicara masalah sinergi, kita akan dapati bahwa pihak pesantren tidak bakal bisa sukses mendidik anak-anak yang dititipkan kepadanya, yang diamanahkan kepadanya, kecuali dengan bantuan dan dukungan dari orang tua. Sebaliknya, orang tua ketika mengamanahkan putra-putrinya ke pesantren, itu artinya orang tua pengen dibantu sama lembaga pesantren atau lembaga pendidikan yang lain untuk merealisasikan tujuan orang tua dalam mendidik. Satu hal, contoh seumpamanya sekarang banyak orang tua pengen anak-anaknya jadi hafid atau hafidhah. Ya, kalau dididik di rumah sendiri kan berat gitu. Berat sekali, suruh ngaji anaknya melipir ke sana, ngurung diri di kamar, mungkin lari ke tempat tetangganya, ke tempat mbahnya.
orang tua sudah kesusahan. Ya. Kemudian membutuhkan bantuan dari siapa? Bantuan dari lembaga pendidikan, dalam hal ini pesantren. Nah, pesantren kemudian mengkondisikan anak-anak kita ya di lingkungan yang sudah dikondisikan, lingkungan yang insya Allah steril dari hal-hal yang mengkontaminasi dan mengganggu, agar bisa membantu anak-anak kita jadi hafid. Ya, tidak boleh bawa HP. Kemudian ada agenda-agenda yang sudah ditata, bangun sebelum subuh, habis subuh ada setoran tahfidz, kemudian ada juga sore mungkin murojaah, malamnya ada belajar malam, dan seterusnya. Itu adalah program yang dijalankan di pesantren. Nah, agar orang tua bisa mengantarkan anak masuk pesantren dan beradaptasi dengan situasi di pesantren, ini butuh sinergi. Ya, maka tadi diartikan membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan. Nah, ini kemitraan artinya apa? Antara pesantren dan orang tua itu bermitra. Jadi nggak ada istilahnya, oh saya udah pasrahkan ke pondok kok, udah itu tanggung jawab dia, wong saya sudah bayar. Itu nggak bisa seperti itu, ya. Karena toh tanggung jawab utama anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita, orang tuanya. Yang nanti ditanya di hadapan Allah ya orang tuanya dulu sebelum guru-gurunya. Ya, karena ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, firman Allah di dalam surat At-Tahrim. Ya, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kemudian selain bermitra, ya di sini disebut kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan pendidikan anak kita ini pihak pengelola pesantren, asatidzah, murabi, pembimbing, musyrif, atau nama-nama yang kita kenal di pesantren sekarang. Ya, sedangkan yang terkait dengan support baik sifatnya finansial ataupun support moral kembalinya kepada orang tua. Nah, ini ke pemangku kepentingan yang kedua, ya, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Berarti maksudnya karya yang bermanfaat ini adalah hasil pendidikan anak kita. Ya, setelah sekian tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, tumbuh kembang anak-anak kita jadi hafidh-hafidhah. Tumbuh kembang anak-anak kita jadi ulama. Tumbuh kembang anak-anak kita jadi calon pemimpin, jadi bisnismen yang muslim yang berakhlak mulia, ya, atau nanti dengan segala profesi yang nanti dikembangkan dari potensi anak-anak kita masing-masing yang bermanfaat buat dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat. Ya. Ini makna sinergi kalau kita lihat dari definisi baik secara bahasa atau istilah. Kemudian pendidikan, ya, pendidikan ini definisinya banyak. Ya, kalau mengacu kepada para ulama muslim, kalau kita mau cari kata kunci pendidikan itu tarbiyah. Ya, jadi nanti dicari arti tarbiyah itu apa. Nah, saya dapatkan ada beberapa. Ya, ini sudah saya alihkan ke bahasa Indonesia ya. Yang pertama, proses pembentukan sesuatu pada diri anak secara berkala hingga paripurna. Proses pembentukan sesuatu pada diri anak secara berkala hingga paripurna. Contoh, kita pengen bentuk akhlak. Akhlak apa ini yang mau kita bentuk? Kepribadian muslim yang tangguh, nggak cengeng, ya. Muslim yang mandiri atau yang cerdas. Ada lagi mungkin karakter soleh. Itu kan semuanya karakter yang butuh diproses. Ya. Proses ini namanya pendidikan atau dalam bahasa syar'inya disebut tarbiyah. Ya, ini makna pertama, definisi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapati juga para ulama mengartikan tarbiyah itu adalah pemeliharaan dan perawatan terhadap anak di usia dini.
Ya usia dini ini usia 0 tahun sampai sebelum balik. Perawatan dan juga pemeliharaan anak di usia dini baik secara jasmani maupun rohani. Ya, artinya kita ngasih makan anak, kita ngasih uang jajan, kalau anak sakit dibawa ke dokter, diobati, itu termasuk tarbiyah. Nah, dalam makna ini juga maka kita dapati pesantren itu mewakili orang tua loh di situ. Ya kan? Karena anak dititipkan ke pesantren, anak sakit itu kan nggak mungkin anaknya dibiarin aja. Pihak pesantren mesti bertanggung jawab bagaimana mengatasi, mengantisipasi kondisi terburuk ketika anak ini sakit. Ya, ada UKP, usaha kesehatan pesantren, ya ada klinik yang kadang beberapa pesantren udah punya klinik di dalam kompleknya sehingga ada anak sakit sudah ada dokter yang standby. Dalam kondisi yang lebih kronis ya atau mungkin lebih akut, maka anak ini dibawa ke rumah sakit untuk nanti diobati lebih serius. Ya, disinilah maka pendidikan ini bisa diartikan dengan merawat. Ya, merawat jasmani dan rohani. Kalau tadi yang saya singgung jasmani lah, kalau rohani bagaimana? Merawat rohani itu kita menjaga kebaikan akhlak anak. Itu merawat secara rohani. Bagaimana dibiasakan anak sholat 5 waktu, anak ngaji, anak bangun subuh, ya. Dan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif itu adalah bentuk perawatan secara rohani. Dan itu disebut tarbiyah. Kemudian makna lain dari pendidikan adalah pertumbuhan dan perkembangan anak dalam semua aspek kepribadiannya. Pertumbuhan dan perkembangan anak dalam semua aspek kepribadiannya. Aspek psikis, aspek intelektual, ya. Kemudian juga dari sisi fisik, pertumbuhan anak itu disebut pendidikan atau tarbiyah. Makna lain yang kita dapatkan dari definisi para ulama mengartikan pendidikan adalah perbaikan dan pembenaran adab serta sopan santun. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita jengkel nih ngadepin anak-anak yang dalam tanda kutip agak bandel, sudah dinasihati, sudah kok masih begitu. Amal yang sedang kita kerjakan ini disebut tarbiyah atau mendidik. Ya, karena para ulama mengartikan pendidikan atau tarbiyah itu takwimul i'wijaj, meluruskan yang bengkok. Jadi proses mengkonseling akhlak dan kepribadian anak itu adalah bagian dari makna tarbiyah. Dan semuanya ini kalau kita rangkum 4 makna ini semuanya ada di pesantren. Semuanya ada di pesantren sebagaimana semuanya harusnya ada di rumah kita masing-masing sebelum anak-anak kita titipkan ke pesantren. Baik, kalau pendidikan di makna yang lain, contohnya dari sudut pandang pendidikan formal, ya, pendidikan itu diartikan suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Jadi ada proses mewariskan dari generasi ke generasi. Apa saja yang diwariskan? Yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan atau adat. Nah, jadi kita mengambil pengetahuannya salafus soleh dulu, turun temurun dari masa Rasulullah ke sahabat kan, sahabat tabiin, tabiut tabiin, lintas generasi sampai kepada kita. Proses itu disebut pendidikan. Artinya ketika kita mentransfer pengetahuan, kebiasaan, keterampilan dari masa kita kepada masa anak-anak kita atau nanti cucu kita, itu juga disebut apa? Pendidikan. Ya. Kemudian dilanjutkan di sini dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Jadi ada 3 metode
yang digunakan untuk mentransfer tadi. Yang pertama adalah dengan pengajaran. Yang kedua dengan pelatihan, jadi dilatih. Ya, maka nggak cukup anak diajari teori tok kalau nggak dilatih. Yang terakhir level yang lebih tinggi lagi penelitian. Setelah anak punya dasar-dasar, butuh dia itu mendalami lebih lagi disiplin ilmu yang dia pelajari dengan bentuk penelitian. Ini saya sedikit singgung ini. Sisi pendidikan yang saya harapkan ini semakin banyak di zaman kita, yaitu penelitian. Contoh sekarang mayoritas anak-anak ketika punya cita-cita jadi dokter, itu jadi dokter praktek. Sekedar praktek, nangani pasien, ngasih resep, ya mendiagnosa kemudian ngasih resep, sudah. Padahal banyak problematika kesehatan modern yang sampai sekarang obatnya belum ketemu. Maka yang sekarang kita butuhkan itu adalah dokter-dokter peneliti. Ya, sebagaimana dalam bidang ilmu syar'i, sekarang yang luput dari perhatian kita adalah ulama-ulama yang dia punya keseriusan di dalam penelitian. Ya, mendetail dan mendalami keilmuan sampai ke sisi yang paling rumit. Kalau cuman sekedar kayak saya ini bisa nyampaikan talk show itu bukan jadi ulama, belum jadi ulama, jauh sekali Mas. Ya. Begini-begini insya Allah yang penting punya PowerPoint bisalah ngomong ya. Tapi ulama yang beneran itu mereka butuh bertahun-tahun untuk meneliti sesuatu. Contoh ini problematika masyarakat, ada fenomena penyakit yang harus segera ditangani. Penyakitnya bukan penyakit fisik, penyakitnya penyakit adab, ya, penyakit penyimpangan perilaku. Ayo ngobatinya gimana? Itu kan butuh penelitian. Nah ini yang kita harapkan muncul ini. Maka semoga kemunculan pakar-pakar itu adalah dari anak-anak keturunan kita insya Allah. Abah dan umahat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian kita masuk setelah memahami masalah pendidikan ya. Ini ada satu lagi definisi dari pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Oke, kita masuk ke sinergi nih. Ini sekarang adalah inti utama pembahasan materi kita. Sinergi pendidikan pra-pesantren. Nah, ketika ayah dan bunda punya anak putra-putri, pengen dimasukkan ke pesantren, ya sebetulnya proses memasukkan pesantren itu nggak boleh serta-merta. Enggak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk ya baru ngobrol semalam langsung dibilang nak besok kamu masuk pesantren ya, daftar di pondok yang sudah Abi pilihkan. Kaget anaknya ya, dia sebelumnya sudah berandai-andai ingin ikut sekolah bersama teman-temannya yang lain, mungkin sudah ada janjian itu di sekolahannya, pengennya sekolah di satu sekolahan tertentu lah. Wah sudah sepakat mereka, sudah tos ya kita nanti bareng-bareng ya. Tiba-tiba sampai rumah orang tuanya bilang, nak kamu besok masuk pesantren. Ya, kondisi seperti ini mengakibatkan psikis anak ini terguncang. Kaget dia. Ya, setelah kemudian dibawa ke pesantren, 1 hari, 2 hari ngerasakan kegiatan dan aktivitas di pesantren berat. Akhirnya memutuskan diri kabur, ya. Kemudian pulang ke rumah, nggak mau lagi balik ke pesantren. Gara-garanya bukan apa-apa, karena anak ini belum siap. Nah, maka butuh ada sinergi dari orang tua sebelum memasukkan anak ke pondok, sebelum mengantarkan anak ke pesantren, disiapkan dulu. Apa itu bentuk persiapannya? Di sini saya sampaikan poin-poin utama yang nanti bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah penanaman visi pendidikan. Ya, kenapa kok kita milihkan anak kita ke pesantren? Itu harus dikomunikasikan dulu. Ya, bahkan jauh-jauh hari. Anak kelas 3, anak kelas 4 itu sudah mulai diajak ngobrol.
Kita bicara visi pendidikan, nak nanti kamu mau saya pesantrenkan loh. Kaget anak, pesantren itu apa toh Pak? Nggak ngerti, ya kita jelaskan. Kemudian kita sampaikan visi pendidikan orang tua bagi anak ini apa. Kalau kita ingin anak ini jadi anak soleh, sampaikan. Nak, kami masukkan kamu pesantren biar kamu soleh. Biar kamu aman dari siksa api neraka nak. Kalau punya visi lain, pengen jadi anaknya ini jadi hafid, ya disampaikan. Nak, saya pengen kami orang tua, Abi dan Umi pengen bercita-cita kamu jadi hafid. Jadi anak faham kenapa dirinya dimasukkan ke pesantren. Kemudian yang kedua, setelah penanaman visi pendidikan adalah pembentukan karakter kepribadian. Maksudnya apa? Pembiasaan aktivitas anak sebelum masuk pesantren itu harus kita dekatkan dengan aktivitas kepesantrenan. Contoh, ketika di pondok itu bangun pagi, dibangunkan sebelum subuh. Maka bagaimana kita di rumah membiasakan anak-anak kita seperti itu? Dari sejak kecil. Kalau dia sudah terbiasa dibangunin orang tuanya sebelum subuh di rumah, kemudian masuk pesantren, mendapati peraturan itu udah nggak kaget. Masalah kedisiplinan sholat berjamaah, masalah aturan-aturan tertentu, contoh pembatasan main, baik secara waktu atau secara tempat. Kemudian pembatasan akses terhadap gadget. Kalau sudah dibiasakan di rumah, ya kemudian nanti masuk pesantren kok mendapati peraturan yang mirip, udah nggak kaget. Tapi coba anaknya di rumah, nggak ada peraturan seperti itu, gadget boleh diakses kapanpun, nonton TV bebas, ya nggak pernah dibangunin subuh, nggak pernah disuruh sholat berjamaah. Tiba-tiba masuk pesantren ada peraturan-peraturan yang berselisihan dengan kebiasaan di rumahnya. Berat anak ini. Kabur, betul kabur itu. Ya. Kalau enggak nangis di pojokan kamar mandi itu. Ya, ini kenapa? Karena tadi problemnya belum ada pembiasaan ya, penanaman dan pembentukan karakter kepribadian di rumah. Kemudian yang selanjutnya ketiga adalah pengajaran dasar keilmuan. Apa sih biasanya keilmuan yang menjadi pokok pembelajaran di pesantren? Contohnya Quran, baca Quran, tilawah, tahsin, tajwid, kemudian menghafal Quran. Ini harus mulai kita biasakan dan kita ajarkan kepada anak-anak jauh hari sebelum masuk pesantren. Syukur-syukur kita bisa memilihkan lembaga pendidikan bagi anak-anak kita yang memang standar kurikulumnya tidak terlalu jauh dengan pesantren. Biar anak nggak kaget. Ya. Ada anak disekolahkan di lembaga yang tidak ada muatan Quran sama sekali. Kemudian tiba-tiba orang tuanya beralih haluan, pengen memasukkan anak ke pesantren. Masuk ke pesantren, alhamdulillah diterima. Ini mungkin doa orang tua yang kuat, diterima ini anak ini. Seleksinya padahal banyak. Dapati teman-temannya itu udah punya hafalan, bacaannya bagus, bahkan ada yang sudah bisa bahasa Arab. Ya, ada yang sudah memahami dasar-dasar keilmuan syariat seperti fikih, akidah dan yang lain. Anak ini minder. Ya Allah, ternyata saya paling bodoh dibanding teman yang lain. Akhirnya dia menjalani hari-hari di pesantren itu dengan berat hati. Ini masalahnya sekali lagi apa? Karena belum diajarkan keilmuan-keilmuan dasar untuk nanti dilanjutkan di pesantren. Selanjutnya pelatihan skill kemandirian. Nah ini mungkin kaitan masalah ketika anak kita harus pisah dengan orang tua. Ya, diajari nyuci, bagaimana cara nyuci, bagaimana ngerendam, bagaimana dia harus bisa cuci peralatan makan sendiri. Dia harus terbiasa bersih-bersih komplek. Kalau di rumah berarti pembiasaannya ya disuruh nyapu, disuruh ngepel. Karena mesti nanti di pesantren ketemu begitu. Ya. Agar anak ini nanti tidak kaget, kemandirian harus sudah dilatih dari rumah. Kemandirian untuk bijak menggunakan uang itu juga dilatih.
Ya, ada kasus di pesantren, anak sebelum masuk pesantren nggak pernah pegang duit banyak. Sekali masuk pesantren, orang tuanya kan ngerasa iba, ya Allah kasihan, ya udah tak kasih uang saku banyak. Ya, sekali 1 bulan langsung dikasih 1 juta, ATM-nya dipegangkan ke anak. Dia belum dewasa menggunakan uang 1 juta mau diapain. Dia berpikir saya sudah dapat jatah rutin 1 bulan 1 juta. Langsung dihambur-hamburkan untuk beli sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan ada yang dijadikan untuk potensi melanggar peraturan pesantren. Gara-gara uang sakunya terlampau banyak. Nah ini terkait pendidikan kemandirian. Kemudian sinergi selanjutnya adalah pengenalan dan edukasi dunia pesantren. Nah ini IIF ini membantu. Anak-anak kita ajak ketemu satu stand pesantren, kita bertanya mungkin kalau mau mengunjungi semua pondok ini kan ada berapa ini yang hadir di sini sekarang ya kan? Berapa lama waktunya ke sana kemari. Ya, Masya Allah sekarang didekatkan. Tapi memang sesekali harus anak itu diajak ke pesantren, berkunjung ke salah satu pesantren, melihat langsung kehidupan para santri. Saya masih ingat dulu ketika saya masuk pesantren, inspirasinya kelas 5 SD, saya diajak jalan-jalan ke satu pesantren. Kemudian ketika melihat kehidupan anak-anak santri, meskipun sebetulnya ya ada sisi negatifnya, seumpamanya harus nyuci sendiri. Kadang kita ngelihat kok tempatnya kotor ya dan ini itu. Lauknya ya Allah dengan kesederhanaannya. Tapi waktu itu saya menangkap hal positif yang menjadikan saya termotivasi masuk pesantren. Ada 2 hal. Yang pertama apa? Makan bareng satu nampan. Itu asik sekali. Jadi ngelihatnya tuh seru ya kayaknya. Meskipun ada juga mungkin sebaliknya. Kalau bagi saya waktu itu seru, tapi mungkin ada loh anak yang kok makan bareng-bareng gitu sih, saya nggak mau gitu. Tapi saya merasa waktu itu seru. Yang kedua, motivasi saya waktu itu masih kelas 5 SD, saya ngelihat anak pesantren jago berbahasa Arab. Wah itu saya ngerasa wah hebat kayaknya kalau saya masuk pesantren saya bisa bahasa Arab. Nah disitulah kemudian termotivasi secara mandiri. Jadi nggak disuruh orang tua, nggak dipaksa, saya sendiri yang minta ke orang tua, saya pengen masuk pondok. Nah itu. Kemudian selanjutnya pemilihan pesantren. Nah ini tadi, pemilihan pesantren itu dengan memperbanyak kita mengenal pesantren-pesantren sekitar kita, atau kalau pengen yang jauh ya kita kunjungi, ya biar anak itu melihat secara langsung. Dan perhatian penting ini bagi orang tua. Jangan paksakan jangan paksakan anak kepada satu pesantren yang itu menjadi standar orang tuanya saja. Komunikasikan. Ya, kadang anak kita, pesantren ini bagus, betul bagus, kita tidak menafikan dan tidak meragukan. Tapi anak kita nggak minat ke situ. Kalau kita paksakan, biasanya di tengah jalan dia akan putus. Ya, jadi alangkah lebih baik jangan dipaksakan. Kalau memang orang tua pengen memasukkan anaknya ke satu pesantren tertentu, komunikasikan dan diskusikan jauh-jauh hari. Ya, biar anak itu termotivasi secara mandiri, jangan sampai dipaksakan, itu kurang bagus. Yang terakhir, proses seleksi dan penerimaan. Nah, ini juga penting. Proses seleksi dan penerimaan itu tidak selalu sesuai dengan harapan baik orang tua atau anak. Orang tua sama anak sudah ngebet sekali kepengen dimasukkan ke satu pesantren tertentu. Juara pertama dimenangkan dengan nilai 200. Wah, selisihnya mepet-mepet ya. 200, 198, 194. Dimenangkan oleh Muhammad Nizam dari MI Al Islam Inovatif Boyolali. Masya Allah, beri tepuk tangan. Mana Muhammad Nizam? Oh ini. Muhammad Nizam ada? Oh gurunya, Masya Allah, ini gurunya. Oke.
Mungkin bisa foto dulu, izin ya Ustaz. Ya, ya. Baik, Masya Allah. Ya, semoga ilmunya berkah dan bisa menjadi pendakwah hebat seperti Ustadz Sanif yang ada di sebelah kita ya, Masya Allah. Moga Ustadz Sanif, mohon maaf sebelumnya kami persilakan untuk melanjutkan materinya. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Barakallah fikum wa nafa'allah bikum. Bagi para juara tadi yang diumumkan, semoga jadi calon-calon dai internasional. Amin ya Allah, amin. Ya, ayah bunda, aba umahat, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tadi kita bicara sinergi pra pesantren, artinya sebelum kita masukkan anak ke pondok, apa sih yang perlu kita siapkan? Nah sekarang setelah anak masuk pondok, ini juga tidak kalah penting. Saya yakin yang hadir di sini mesti ada ini yang sudah punya putra putri sudah ada di pesantren. Ya, dan kadang kerepotan juga nih untuk membersamai proses pendidikan anak setelah mereka sudah di pesantren. Maka kami sampaikan beberapa poinnya. Yang pertama, sinergi pendidikan rumah ketika liburan pesantren adalah manajemen kegiatan liburan pesantren. Nah, ketika orang tua mendapatkan informasi dari pesantren lama waktu liburan, 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan. Sejak saat itu orang tua harus memikirkan apa sih kira-kira kegiatan yang nantinya akan dikerjakan setelah anak sampai rumah. Ya, karena kalau nggak demikian, ini nanti anak pulang dia bingung, di rumah nggak ada kerjaan, nganggur, bosen, ya, akhirnya kemudian kurang produktif. Ya, jadi manajemen kegiatan liburan itu sebetulnya adalah tanggung jawab orang tua. Karena sering anak-anak kita itu ya meskipun ya dia sudah balik, sudah dewasa, tapi bingung dengan situasi di rumah, bingung dengan rencana agenda yang bisa dia kerjakan, pengen melakukan sesuatu nggak punya duit, pengen melibatkan orang tua, orang tuanya sibuk, kan repot. Nah, alangkah lebih baik kalau yang membuatkan aktivitasnya ini adalah orang tua. Kemudian yang kedua adalah aplikasi hasil pendidikan pesantren. Nah, coba dilihat apa sih kira-kira hal yang menonjol dari program pendidikan pesantren anak-anak kita. Pesantren yang memiliki ciri khas tahfidz. Bagaimana anak ketika liburan, ya, sisi positif dari pembelajaran tahfidznya di pesantren ini diuji ketika di rumah. Ya, kalau orang tua bisa mungkin berkoordinasi dengan takmir masjid terdekat, minta waktu boleh enggak kalau anak saya sesekali mengimami lah untuk latihan. Ya kalau enggak diperbolehkan enggak masalah. Lah terus bagaimana? Bisa juga ngimami keluarga di rumah. Seringnya orang tua itu kalau sudah enggak dapat kesempatan di masyarakat sudah putus asa. Padahal masih ada momen anak ini bisa ngimami orang tua, ngimami adik-adiknya, keluarganya di rumah. Kita pengen ngerti seberapa sih hafalan dia, bagaimana bagusnya sih bacaannya. Kalau dia yang belajar satu keilmuan, belajar satu kitab, ya di rumah diminta, nak tolong dong kita pengen belajar kitab yang kamu pelajari di pondok. Wah, sehingga anak ini punya motivasi itu loh. Apalagi kalau nanti dapat apresiasi dari orang tua, Masya Allah kamu kok udah hebat gini tak kasih hadiah. Tambah
ya bangga dan tambah termotivasi lagi untuk nanti belajar di pesantren. Selanjutnya diskusi dan evaluasi proses pendidikan pesantren. Nah, momen ketika liburan itu momen yang paling tepat. Karena orang tua dan anak punya kesempatan maksimal, waktu yang sangat longgar untuk bisa diskusi. Ya, coba bangun evaluasi, apa sih selama berapa tahun anak yang sudah lewati 3 tahun, 4 tahun, dia dapat apa? Ya, dia sudah berhasil apa? Ya, kita nggak usah terlalu memaksakan harus ini itu, tapi kita mengapresiasi apapun hasil yang sudah diupayakan oleh anak. Kemudian setelah itu ada diskusi terkait dengan problematika dan tantangan yang dihadapi anak. Masalah sosial, mungkin dia menghadapi teman-teman yang ya mungkin susah, kadang dia menghadapi tantangan dibully, diejek sama teman, bagaimana orang tua menguatkan mentalnya. Kadang anak ngerasa ada satu pelajaran tertentu yang berat, nah bagaimana orang tua juga memotivasi, insya Allah bisa nak, kalau kamu istiqomah dimudahkan sama Allah. Nah ini adalah proses evaluasi dan diskusi. Kemudian komunikasi intens dengan guru dan pembimbing. Setelah kita dapati ada poin-poin, catatan-catatan dari hasil diskusi kita kepada anak, coba kita komunikasikan dan konsultasikan dengan pembimbing dan guru-guru di pesantren. Jangan segan-segan, jangan pekewoh orang tua untuk berkomunikasi dengan guru. Ya, justru semakin kita dekat, semakin kita sering komunikasi, barokahnya tambah banyak. Dan saya yakin nggak ada satupun guru di pesantren ketika dia dihubungi, maaf Pak saya sibuk, tolong jangan hubungi saya lagi besok. Insya Allah enggak ada. Dengan senang hati, ya. Maka di situ orang tua harus punya keberanian. Beberapa orang tua itu malu, pekewoh kalau mau WA, mau ngirim pesan ke gurunya, apalagi direktur pondok, nggak apa-apa. Memang tugas mereka untuk itu. Ya, kalau ada guru di pesantren kok nggak mau dihubungi orang tua, wah itu menyalahi tugas utama dan tanggung jawab yang dibebankan kepada dirinya. Selanjutnya yang terakhir ini, aktivitas sosial dan rekreasi positif untuk menghilangkan kebosanan. Nah, ini juga harus dibangun ketika di pondok, di rumah maksudnya. Anak di pesantren itu kan sudah melewati ritualitas dan kegiatan yang mungkin monoton. Dia bosen, dia butuh ada tasliyah, ada selingan. Ya, bagaimana momentum liburan ini kita berikan hak itu kepada anak-anak kita. Jangan sampai orang tua berpikir begini, saya ingin memindahkan pondok ke rumah. Sehingga peraturan dan aktivitas di rumah itu persis sama di pondok. Anaknya stres Pak. Ya, bukan aktivitas dan peraturannya, tapi standar pendidikannya yang disamakan. Aktivitas boleh beda, peraturan ya harus dibedakan juga. Jangan sampai sama persis. Beri ruang-ruang untuk anak kita bisa bereksplorasi, ajak dia bersosial, ajak dia bersilaturahim. Ketika orang tua punya pekerjaan-pekerjaan yang di situ ada skill-skill yang positif, anak kita libatkan. Kalau orang tua sebagai pedagang, anak kita ajak dagang. Nak gini loh caranya jualan. Siapa tahu jadi pebisnis sukses nantinya. Kalau dia seorang ustadz, anaknya diajak dakwah, diajak taklim, biar dia menyerap ya pengalaman langsung bagaimana abinya atau uminya berdakwah. Nah ini mungkin hal yang penting sebagai bekal sinergi bagi orang tua ketika menitipkan atau sebelum menitipkan anak-anaknya ke pendidikan pesantren. Demikian mungkin materi sore hari ini untuk kita lanjutkan kepada diskusi. Oh iya, Masya Allah, jazakumullah khairan jaza Ustadz Sanif yang telah menyampaikan materi yang cukup luar biasa dari kayak tadi strong way-nya, grand why, mengapa kemudian harus masuk pondok, kemudian ada how-nya tadi, bagaimana treatmentnya untuk membuat mencari pesantren, treatment kemudian menguatkan kendali anak, kemudian pas waktu tadi juga di rumah, bagaimana cara nge-treatment anak supaya tetap di jalan yang lurus. Nah, Masya Allah ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semuanya. Maka dari itu saya juga membuka pertanyaan bagi
jamaah sekalian yang mau bertanya. Mungkin ada bapak yang mau atau ayah anda yang mau bertanya. Mikrofonnya. Ya, monggo Pak, bisa sebutkan namanya dan asalnya isi dulu ya Pak. Monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih dari Pak Nadianto. Ya, saya mendapatkan kisah dari seorang ustadz ya, yang dia banyak mengisi di pondok-pondok begitu. Ya. Didapati di pondok-pondok ternyata banyak terjadi kasus-kasus LGBT. Ya, para santrinya itu juga perundungan, bullying itu. Di mana para pengasuhnya ternyata tidak paham bahwa mohon maaf tadi itu. juga apa? Juga apa Pak? Bullying. Oh bullying. Ya, perundungan itu. Ya, itu. Di mana ternyata pengasuh-pengasuhnya banyak yang nggak tahu, nggak memahami itu terjadi di situ. Gitu. Ya. Nah, itu bagaimana kan itu menurunkan trust orang tua terhadap pondoknya untuk memondokkan anaknya di pesantren gitu ya. Nah, itu bagaimana kira-kira antisipasinya dan juga supaya kalau sudah terjadi bagaimana yang sebaiknya dilakukan. Itu yang pertama ya. Lalu yang keduanya terhadap sebagai lembaga tarbiyah ya. Bagaimana perlakuan terhadap pelaku kasus-kasus tadi. Ya, terima kasih. Siap Bapak ayahanda yang sudah menanyakan, mungkin langsung Ustadz Sanif. Iya, biar langsung interaktif gitu. Baik, kalau terkait dengan lembaga yang mungkin tadi disinggung, kasus itu terjadi tapi pembimbing, pembina, ustadz-ustadznya tidak mengerti. Saya di situ mungkin tidak memiliki gambaran secara khusus ya. Kok bisa sampai ada kejadian seperti itu sampai tidak tahu. Tapi setidaknya untuk mengedukasi dan mengantarkan standar pengasuhan di pesantren itu lebih maksimal, kami yang ada di Formakin ini sudah ada usaha dan upaya. Beberapa kali kami mengadakan seminar terkait itu, termasuk sekali kami adakan di Klaten di Ponpes Ibnu Abbas waktu itu bersama Profesor Dr. Taufik terkait masalah LGBT. Jadi kenapa kok itu terjadi? Kalau pertanyaannya kenapa? Jelas yang pertama bahwa iblis dan bala tentaranya, setan itu paling nggak seneng kalau ada generasi-generasi muslim belajar Al-Quran, ya kan? Mereka mempunyai satu trik dan strategi yang luar biasa untuk menyerang ya anak-anak kita yang berada di pesantren. Sehingga kondisional di pesantren yang di situ homogen sifatnya, asrama putra semua, asrama putri semua, itu kemudian dimanfaatkan untuk mereka cari celah gitu. Nah di sini maka penting bagi pengasuh-pengasuh pesantren memang membersamakan di setiap pengajarannya adalah penguatan ruhiyah anak, baik dengan tarbiyah, dengan taklim yang berkesinambungan, itu satu. Terus yang kedua bahwa di situ kasus ini terjadi karena memang ada kesempatan juga, ada peluang. Maka bagaimana pesantren memang harus meningkatkan upaya penjagaan dan antisipasi. Ya, contohnya seperti mungkin alangkah lebih baik ketika malam hari itu lampu tetap dinyalakan. Ya, meskipun sunnah Rasulullah SAW lampu dimatikan ketika seseorang mau tidur. Tapi di situ ada ilahnya, ada alasannya. Kenapa lampu dulu dimatikan? Karena lampu dulu itu kan terbuat dari minyak, dari api ya. Ketika tidur orang kan sudah enggak perhatian dengan lampu api tersebut. Bisa sunnahnya yang penting lampu dimatikan. Padahal maksudnya ilah lampu dimatikan itu biar tidak terjadi madharat yang lebih besar. Nah kalau sekarang seandainya di pesantren itu ada potensi hal tersebut terjadi malam hari dan itu karena gelap berarti harusnya dinyalakan biar terang gitu. Nah kita ke sudut pandang orang tua bagaimana membersamai. Saya rasa di setiap pesantren memberikan peluang bagi orang tua untuk berkomunikasi. Ya kalau tidak bertemu dengan telepon,
Nah, orang tua nggak masalah untuk membicarakan dan bertanya kepada anak hal-hal yang terkait dengan pergaulan. Ya, sehingga anak ini diminta untuk terbuka. Nah, ini adalah bagian dari antisipasi awal. Ketika orang tua dapati anaknya atau temannya memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang negatif tadi, bagaimana dia langsung mengkomunikasikan kepada pihak pesantren. Karena kita itu diamanahi anak yang begitu banyak. Ya, mereka juga tidak bisa 24 jam tanpa lepas ya dari pengawasan kepada anak-anak, itu kan nggak mungkin. Ya, maka ada memang momen-momen yang memang anak-anak itu sendiri. Dan di situ waktu lengah bisa jadi. Ya, kita bantu pesantren dengan memberikan info. Nah, terkait dengan treatment pasca ya, setelah hal itu terjadi, maka butuh didudukkan memang. Latar belakang kasus itu terjadi kenapa, bagaimana syariat memandang hal tersebut. Yang jelas kalau itu hanya muqaddimah, istilahnya itu hanya permulaan, belum sampai kepada kasus yang disebut liwat. Ya, liwat itu ya seperti ember nyemplung sumur. Kalau belum seperti itu, maka sebetulnya syariat memberikan sebuah bentuk tarbiyah yang disebut takzir. Dalam 40 cambuk ya, atau kalau bagi budak 20, berarti takzir itu harus di bawah itu. Itu enggak boleh melebihi, boleh dengan takzir. Nah, takzir ini nanti kembalinya kepada kebijakan daripada murabi yang ada di pesantren. Tetap dibangun juga pembersamaan lain dari sisi psikis, dari sisi pembangunan mentalitas rohiyah. Kita ini bukan mendidik anak-anak untuk jadi malaikat. Ya, kasus-kasus kasus seperti maksiat besar, perzinahan, pencurian di zaman Rasulullah ada. Ya, di zaman Rasulullah ada. Ya, kenapa kok kita seakan-akan menafikan untuk terjadi di zaman kita yang sekarang jauh lebih dahsyat kerusakannya. Untuk itu ketika hal itu terjadi, kita harus tetap memiliki rahmat kasih sayang kepada anak ini, kita bersamai. Itu mungkin terkait perlakuan atau sikap pasca kasus terjadi, wallahu taala alam. Bullying hampir sama lah Pak, bullying hampir sama. Oke, jazakumullah khairan Ustadz Sanif. Ada feedback Pak? Sampun, alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oh, nggih. Ibunda mau bertanya yang belakang. Wabarakatuh. Jazakumullah khairan, saya ucapkan kepada Ustadz Sanif atas ilmunya. Yang pertama, terutama terkait dengan para santri putri ya. Santri putri ini kan berbeda ya, kalau kita bicara tentang pendidikan anak itu kan beda antara pendidikan anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan mungkin kalau kita kembali kepada bagaimana para salaf mendidik putri-putri mereka, ini kan juga tidak lepas dari kedekatan antara seorang anak dengan ibunya. Ini saya bicara yang putri ya. Nah, sedangkan bagaimana kita menjembatani atau memberikan semacam win-win solution, bahwa ketika hari ini lembaga pesantren hadir untuk mendidik anak-anak perempuan, tetapi tetap menjadi anak-anak perempuan yang dekat dengan orang tuanya, dengan ibunya secara khusus. Karena ada beberapa ibu yang menyampaikan ya, saya dengar sendiri, misalkan kayak ada gap gitu ya antara ibu dengan putrinya ya setelah di pesantren, dan lebih dekat dengan teman-temannya. Bahkan lebih suka hangout sama teman-temannya daripada membersamai ibunya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi juga disampaikan bahwa kita juga tidak mendidik anak-anak kita seperti malaikat. Nah, pada kenyataannya kalau saya amati itu banyak sekali dari anak-anak pesantren yang jadi wibu misalkan, atau misalkan suka drakor ya, atau juga ada di antara mereka yang berinteraksi antara ikhwan dan akhwat di media sosial. Nah, ini mungkin Ustadz Sanif bagaimana memberikan gambaran atau misalkan solusi terhadap fenomena tersebut. Jazakumullah khairan. Ya, yang pertama terkait membangun kedekatan ibu dengan putrinya setelah dimasukkan ke pesantren.
evaluasinya dimulai dari bagaimana hubungan ibu ini dengan putrinya sebelum masuk pesantren dulu. Jangan sampai ada stigma ataupun sebuah anggapan bahwa anak ini berubah gara-gara setelah dia masuk pesantren. Padahal sebelumnya, sebelum anak masuk pesantren sebetulnya ada sekat, ada masalah komunikasi yang tidak terbangun. Ya. Saya yakin apabila hubungan batin antara ibu dengan anak ini kuat sebelum anak masuk pesantren, pesantren tidak akan memisahkan. Ya, saya yakin itu. Karena terus anak ini sampai manapun kemudian sampai kapanpun dia, ketika dia dari sejak usia 0 tahun sampai dititipkan ke pesantren itu memang kuat hubungannya dengan ibunya, dia akan terus memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan ibunya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ketika seorang ibu menitipkan putrinya ke satu pesantren, pada hakikatnya dia sedang menitipkan anak ini kepada ibu yang lain. Kepada ibu yang lain, tentunya adalah para murabiyah, para ustadzah yang ada di pesantren. Nah, kita harus tahu, ya, dan kita harus membangun komunikasi intens dengan para ummahat itu yang menggantikan sosok kita. Bisa jadi bukan satu orang, bisa jadi kolektif. Tapi kita harus membangun komunikasi yang positif tentang standarisasi pendidikan yang kita inginkan. Ya, dan ini tadi sudah saya singgung tentang komunikasi orang tua kepada pihak pesantren. Sehingga apa? Ketika anak kita di pesantren, dia tetap mendapatkan sentuhan-sentuhan, nilai-nilai pendidikan yang mirip dengan ibunya meskipun itu dilewatkan kepada sosok yang lain. Dan saya yakin guru yang baik, ustadzah yang baik, musyrifah yang baik, dia tidak akan menghalangi anak tersebut untuk terus berkomunikasi kepada ibunya. Ya, ibu kandungnya yang merupakan sosok yang melahirkan dia secara langsung. Itu. Maka kita butuh untuk melibatkan tadi ya ustadzah-ustadzah, musyrifah-musyrifah, komunikasinya diperbaiki dan seterusnya. Nah, terus yang terakhir tentu ketika ada problematika, ada hal-hal yang kita rasa kok aneh, bermasalah, dan ini terkait dengan pertanyaan kedua, langsung kita komunikasikan kepada murabi. Kita dapati anak kita pas liburan nonton drakor, seharian drakor terus. Kita tanya, loh kok bisa anak saya jadi kenal drakor? Sebelum masuk pondok nggak kenal drakor, pulang dari pondok jadi nonton drakor, jadi malahan kenal artis-artisnya sampai ngefan luar biasa. Ini dari mana? Ya itu sebetulnya bukan hal yang mengagetkan ya. Kenapa? Karena di pondok tuh kan ketemu sama teman-teman baru. Teman-temannya ini latar belakangnya enggak semuanya sama dengan latar belakang anak-anak kita. Ada teman-temannya yang datang dari keluarga yang mungkin agak longgar dalam masalah itu. Atau keluarganya enggak ngerti kalau anaknya ternyata memang ngefan drakor gitu ya. Terus sampai pondok dia cerita tuh dari mulut ke mulut. Ya, sehingga akhirnya pembicaraan yang ada di lingkup komunitas tertentu, karena tidak semua loh ya, ada juga santriwati yang memang enggak gitu. Akhirnya di situ senang semuanya sama drakor. Ketika kita tahu fenomena itu langsung komunikasikan sama pihak pesantren agar nanti anak ini balik ke pesantren ada treatment. Ya. Ya kalau kami di pesantren memang beberapa kali mentreatment itu. Ya, sampai kasus yang pernah saya tangani secara langsung, ada satu santriwati itu merayakan ulang tahun salah satu artis Korea. Ya, itu sampai segitu itu ya. Baru dengar ya Mas. Ya, dan ini menarik sekali ini ya. Saya menarik sekali. Ketika saya tanya, Mbak, kenapa tuh kamu tuh sampai begitunya gitu? Apa sih motivasi kamu ngefans sama artis itu? Saya tuh pengen ketemu yang bersangkutan Ustaz, terus pengen mendakwahinya agar masuk Islam gitu. Itu sampai begitu. Ala kulihal kemudian kita ajak diskusi karena ini santriwati yang sudah dewasa, kita ajak diskusi. Kalau masalah treatment ya saya terus terang pendekatannya dari dua sisi. Yang pertama, saya akan serang dari sisi keburukan daripada tren Korea itu apa. Contoh nih, artis laki-lakinya pakai lipstik gitu.
Saya bilang ini apa ini? Ini cewek apa cowok gitu. Kita serang itu keburukannya, kita sadarkan. Ada video yang menjelaskan tentang propaganda di balik maraknya drakor. Itu kita setelkan, kita perlihatkan ke anak-anak kita biar mereka sadar, loh ternyata saya ini korban toh gitu. Nah ini salah satu treatment, mungkin dari sisi-sisi lain ya secara syar'i, secara tarbawi ya hal-hal yang terkait dengan tasabuh dan yang lainnya. Bisa kita ajak anak kita untuk bersilaturahmi kepada satu ustadz atau pendidik yang memang betul-betul memahami masalah ini. Ya ini biasanya ya ustadz-ustadz yang mengikuti tren kekinian gitu. Nah itu nanti bisa diajak untuk dimintakan nasihat dari yang bersangkutan kepada anak kita. Wallahu ta'ala alam. Baik Ibunda sudah terjawab ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi enggak Ustadz? Oke. Satu pertanyaan lagi. Oh ya. Bapaknya, mohon maaf, ayahanda yang berkacamata, yang pakai baju marun. Iya. Moga silakan Pak, sebutkan nama dan asalnya dulu ya Pak. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Sigit dari Karanganyar. Yang saya tanyakan, alhamdulillah anak saya 3 mondok semua. Yang 1 sudah selesai, yang 2 masih mondok. Permasalahannya ketika anak itu kesehariannya di pondok, kemudian pulang tuh untuk bersosialisasi dengan masyarakat itu sulit. Karena seringnya lingkungan hanya lingkungan di pondok. Dan saya juga jarang menemukan pondok itu yang juga bersosialisasi dengan masyarakat. Kebanyakan mereka itu ya dalam tanda kutip terkurung atau eksklusif, tidak bergaul dengan masyarakat. Nah, itu mempengaruhi anak kami yang ketika nanti mau kembali ke masyarakat jadi kaget karena kesehariannya jadi pondok terus. Ketika pulang pun ya hanya di rumah, sulit untuk diajak bermasyarakat. Begitu Ustaz. Jazakallahu khairan. Oh iya, Ya, tadi di poin tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana kita membangun sinergi ketika liburan. Ketika liburan itu harus kita agendakan. Anak kita ajak silaturahmi ke saudara-saudaranya terlebih dahulu, ke masyarakat. Kita kenalkan ini anak saya di pondok. Oh saya enggak mau Pak, saya enggak, kamu harus ikut. Ya, jadi orang tua tetap punya kewajiban untuk mengenalkan kepada sosialnya. Memang idealnya ya pendidikan bersosial itu juga diberikan oleh pesantren. Idealnya ya. Tapi saya nggak mau menyalahkan pesantren-pesantren dengan berbagai macam ciri khas yang dibangun di tempat mereka. Karena memang ada situasi di pesantren di banyak pesantren bukan hanya 1-2 yang kalau dibuka bab sosial ini terlalu longgar itu justru madorotnya malah tambah banyak. Ya. Karena ada yang kenal sama masyarakat, habis itu malah kemudian dijadikan seperti pelarian untuk ngelanggar gitu. Kalau anak-anak putra nanti kabur nonton bola di situ gitu kan, sampai nginep di situ, dibuat nitipin HP gitu ya, nitipin motor gitu. Ya mungkin pengalaman-pengalaman yang lain. Putri juga kadang ada yang seperti itu. Makanya kadang protektif pesantren itu terhadap sisi sosial ya. Tadi sekali lagi idealnya memang tetap ada. Dan realitanya kadang kita nggak dapati itu di pesantren-pesantren anak kita. Nggak masalah Pak. Kita jangan nyalahkan pesantrennya. Biarkan anak kita fokus dengan proses pendidikan di pesantrennya masing-masing. Tapi bagaimana tugas kita setelah anak pulang. Ketika anak pulang kita yang bawa mereka bersosial. Ya, kita ajak dia, pokoknya harus silaturahim. Di rumah ada hajatan tetangga, ya, ajak anak kita ke situ. Ya, dia bantu, dia berkomunikasi dengan ibu-ibu yang lain, dengan muda-mudi yang lain, silahkan. Selama di situ kita bisa menjamin batasan-batasan yang insya Allah tidak melanggar syariat ya. Ya, kecuali kalau di situ mungkin Karang Taruna yang kadang muda-mudi berkumpul bareng acara keluar bareng itu kita tahan. Tapi kalau masih di dalam kontrol kita bisa kondisikan, saya rasa itu hal yang sangat positif. Ya, untuk masalah sosial seperti itu. Yang selanjutnya juga di antara mungkin masalah yang kadang menjadi ganjalan ya, yaitu adalah masalah hijab.
Anak-anak kita ketika masuk pesantren kemudian mungkin penampilannya berubah begitu ya. Ketika pulang ke rumah itu seperti minder. Nah ini juga tanggung jawabnya sebetulnya kembali kepada orang tua dan pesantren juga. Pesantren harus membekali bahwasanya hijab itu bukan penghalang untuk seseorang bersosial. Selama sosial ini masih di dalam batas-batas dan koridor yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau kita belum ngerti hukum fikihnya ya konsultasi sama pakar fikih masalah itu. Boleh enggak sih anak-anak kita kemudian berbaur dengan masyarakat di dalam acara tertentu, di dalam momen tertentu. Itu kan nanti ada standar fikihnya. Nah kita konsultasikan. Kemudian kita kasih motivasi ke anak-anak. Enggak apa-apa nak, kamu boleh berhijab. Tapi kamu tetap harus bersosial, enggak apa-apa. Ya, justru kita harus tunjukkan bahwasanya orang berhijab itu dia memberi efek positif kepada masyarakat. Dia mendatangkan hal-hal yang mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat sekitarnya. Dan kita harus bangun kesan bahwasanya orang semakin soleh, anak semakin solehah itu justru semakin memiliki pesona yang positif. Ya, bagaimana masyarakat melihatnya, Masya Allah ya, pakaiannya tertutup rapi, tapi kok tetap beradab, tetap sopan santun, gak eksklusif, gak tertutup. Nah itu tugas kita semuanya ketika anak-anak pulang ke rumah. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab nggih Ayahanda. Alhamdulillah. Ya semoga apa yang kemudian disampaikan oleh Ustadz dan pertanyaan-pertanyaan ditanyakan oleh Ustadz juga mewakili jamaah sekalian ayah bunda dan bakal jadi calon ayah bunda untuk kita terapkan dalam kehidupan. Mungkin kita sudah di penghujung acara, namun sebelum penghujung acara minta ini Ustadz sedikit closing statement dari jenengan untuk memotivasi ayah bunda di sini untuk tetap trust dengan pesantren dan bagaimana menguatkan ketika mendidik anak. Barakallahu fikum. Semoga Ustadz. Berbicara tentang sinergi orang tua dan pesantren. Maka peran orang tua di dalam kesuksesan pendidikan anak di pesantren itu sebetulnya adalah paling besar. Mungkin bisa dikatakan 90% dari potensi suksesnya anak belajar di pesantren tergantung orang tuanya. Dan saya beri satu kunci kesuksesan pendidikan anak di pesantren yang bisa diupayakan oleh orang tua adalah dengan bermujahadah serta doa terus menerus. Karena ini yang akan menjadi wasilah utama anak kita sukses dunia akhirat. Bagi Anda yang ingin menitipkan anak putra-putrinya ke pesantren, maka ibadah dan doanya harus ditambah berkali-kali lipat. Biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menskenariokan proses perjalanan pendidikan anak kita hingga masa kesuksesannya di waktu yang akan datang. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada panitia semua atas kegigihan dan upayanya terselenggara acara ini, talk show ini, pameran yang luar biasa ini. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Amin, amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya ayah bunda mohon maaf kalau misal ada kurangnya, ada salah katanya dari saya pribadi dan dari teman-teman panitia. Marilah kita sama-sama menutup event talk show ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa may yasturun bila fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan Ma'had Dakwah Indonesia.